Senja berwarna jingga keemasan perlahan menyelimuti langit desa kecil itu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menggoyangkan pepohonan yang berdiri tegak di sekitar rumah tua berhalaman luas. Di beranda rumah itu, duduklah seorang pria paruh baya bernama Pak Rahmat, menatap langit dengan tatapan kosong. Sejak kepergian istrinya 5 tahun yang lalu, hidupnya terasa begitu sepi. Namun, di tengah kesepian itu, ada seseorang yang telah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan yang sederhana. Dialah Anissa, istri dari putranya, Bayu. Gadis sederhana yang telah menjadi bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai menantu, tetapi seperti anak perempuan yang tak pernah ia miliki. Kehangatan Anissa, perhatiannya, dan cara ia merawat rumah ini membuat Pak Rahmat merasa tidak terlalu kesepian. Hari itu, Pak Rahmat duduk di kursi kayu kesayangannya, memandangi halaman rumah yang mulai diterangi cahaya lampu-lampu kecil. Di dalam rumah, Anissa tengah menyiapkan makan malam. Suara dentingan sendok dan piring terdengar samar dari dapur, menciptakan suasana yang begitu akrab. Sesekali, suara lembutnya menyapa, menanyakan apakah Pak Rahmat ingin minum teh atau butuh sesuatu. "Bapak mau teh hangat? Aku baru saja menyeduhnya," tanya Anissa dengan suara lembut. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Boleh, Nak. Terima kasih." Anissa datang membawa secangkir teh dan duduk di sampingnya. Bapak kelihatan melamun. "Ada yang Bapak pikirkan?" Pak Rahmat menatap secangkir teh itu sejenak sebelum menjawab. "Hanya memikirkan waktu. Betapa cepatnya berlalu. Rasanya baru kemarin Bayu masih kecil berlarian di halaman ini, dan sekarang dia sudah punya keluarga sendiri." Anissa tersenyum, memahami perasaan ayah mertuanya. "Waktu memang berjalan cepat, Pak, tapi tidak semuanya berubah. Rumah ini tetap menjadi tempat yang hangat, dan Bapak tidak pernah benar-benar sendirian." Pak Rahmat menatap Anissa, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Hatinya terasa hangat, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Sejak beberapa minggu terakhir, Bayu jarang pulang. Ia bekerja di kota, dan akhir-akhir ini semakin sulit untuk meluangkan waktu kembali ke desa. Anissa tetap bertahan di rumah ini, merawat segalanya dengan penuh perhatian, tetapi Pak Rahmat tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Anissa," suara Pak Rahmat lirih, "Bayu tidak ada kabar?" Anissa menundukkan kepala, menatap jemarinya yang saling bertaut. "Dia sibuk, Pak, tapi dia bilang akan pulang secepatnya." Pak Rahmat menghela napas, menyadari ada kegelisahan di mata Anissa. Hatinya terasa berat. Ada sesuatu yang tidak terucapkan, tetapi begitu nyata dalam suasana yang menggantung di antara mereka. Malam itu, setelah makan malam, Pak Rahmat duduk sendirian di beranda. Angin malam semakin dingin, membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam kesunyian, ia merenungkan sesuatu yang selama ini coba ia abaikan. Perasaannya terhadap Anissa mulai berubah, bukan sekadar kasih sayang seorang ayah kepada menantu, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Ia benci mengakui perasaan itu, tetapi ia tidak bisa mengingkarinya. Perasaan itu muncul begitu saja, mengisi kekosongan dalam hatinya. Namun, ia sadar bahwa perasaan ini salah. Anissa adalah istri putranya, dan ia harus menjaga batasan. Ia tidak ingin melukai siapapun, terutama Anissa, yang begitu tulus merawatnya selama ini. Pak Rahmat menggenggam dadanya, berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya kekuatan. Ia tahu, ini adalah ujian baginya, ujian yang mengharuskannya memilih antara perasaannya sendiri atau kebahagiaan orang lain. Malam semakin larut, dan Pak Rahmat menatap bintang-bintang di langit. Dalam hatinya, ia berjanji akan mengubur perasaan ini dalam-dalam, menjaganya sebagai rahasia yang tak boleh terungkap. Karena ia tahu, cinta sejati bukan selalu tentang memiliki, tetapi tentang merelakan kebahagiaan orang yang dicintai, meski harus menahan perih di dalam hati. Malam berlalu dengan lambat.
Pak Rahmat masih duduk di beranda, menatap pekarangan yang sepi. Dalam keheningan, pikirannya terus bergulat dengan perasaan yang baru saja ia sadari. Ia tidak bisa membiarkan perasaan itu berkembang. Anissa adalah istri Bayu dan ia tidak boleh mengkhianati kepercayaan anaknya sendiri. Keesokan paginya, Anissa bangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan dan menyeduh teh kesukaan Pak Rahmat. Suara burung berkicau di kejauhan, membawa kedamaian yang seharusnya bisa dinikmati siapapun. Namun, pagi itu terasa berbeda. Ada sesuatu di antara mereka yang tak terucapkan. Saat Pak Rahmat masuk ke ruang makan, Anissa menyambutnya dengan senyum lembut. "Selamat pagi, Pak. Saya sudah siapkan sarapan." Pak Rahmat hanya mengangguk, lalu duduk di kursi kayu panjangnya. Ia menyesap teh tanpa berkata-kata. Anissa duduk di depannya, memperhatikannya dengan tatapan khawatir. "Bapak tidak enak badan?" tanya Anissa hati-hati. Pak Rahmat menggeleng. "Tidak, hanya kurang tidur." Anissa ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia menahan diri. Akhir-akhir ini, ia juga merasa aneh. Sejak Bayu jarang pulang, ia semakin sering menghabiskan waktu bersama Pak Rahmat. Ia menikmati kebersamaan itu, tapi ada perasaan asing yang kadang menyelinap di hatinya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Beberapa saat kemudian, ponsel Anissa bergetar. Ia melihat layar dan wajahnya berubah. Itu pesan dari Bayu. "Maaf sayang, aku belum bisa pulang minggu ini. Banyak pekerjaan, nanti aku kabari lagi." Anissa menatap pesan itu lama. Ia ingin membalas, tapi apa yang harus ia katakan? Ini sudah minggu keempat Bayu tidak pulang. Tidak ada telepon, hanya pesan singkat seperti itu. Pak Rahmat melihat perubahan ekspresi Anissa. "Bayu," Anissa mengangguk pelan. "Dia masih sibuk, Pak. Belum bisa pulang." Pak Rahmat menghela napas panjang. Ia ingin marah pada Bayu, tapi ia juga tahu bagaimana kehidupan di kota bisa menyita waktu. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Anissa tersenyum kecil. "Saya baik-baik saja, Pak. Saya hanya rindu." Ada keheningan di antara mereka. Pak Rahmat ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan Anissa bahwa ia tidak sendirian. Tapi ia tahu itu bisa menjadi bumerang. Maka ia memilih diam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Anissa tetap melakukan rutinitasnya, merawat rumah, memasak, dan memastikan Pak Rahmat tidak kekurangan apapun. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka berinteraksi. Tatapan mereka lebih sering bertemu, tapi buru-buru dialihkan. Percakapan mereka lebih hati-hati, seolah ada dinding tipis yang memisahkan mereka, tetapi juga menarik mereka semakin dekat. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik sempat padam sebentar, membuat suasana rumah semakin sunyi. Anissa menyalakan lilin dan membawa satu ke ruang tamu, tempat Pak Rahmat duduk sambil membaca. "Bapak takut petir?" Anissa bertanya, mencoba mencairkan suasana. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Dulu waktu kecil iya, tapi sekarang aku lebih takut kehilangan orang-orang yang kusayangi." Anissa terdiam. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dari yang seharusnya. Ia menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menenangkan perasaan yang mulai bergejolak. "Anissa." Pak Rahmat tiba-tiba memanggil namanya. Anissa menoleh. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Rahmat, keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Ya, Pak." Pak Rahmat ingin mengucapkan sesuatu, ingin mengungkapkan perasaan yang menyesakkan dadanya, namun ia tahu ia tidak boleh. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum. "Tidak apa-apa, terima kasih sudah menemaniku." Anissa menatapnya beberapa saat sebelum mengangguk. "Selalu, Pak." Di luar, hujan masih turun. Di dalam hati mereka, badai lain sedang berkecamuk, badai perasaan yang tak boleh dibiarkan tumbuh. Malam itu, hujan masih mengguyur halaman, menciptakan irama yang menenangkan sekaligus menyayat hati. Anissa duduk di ruang tamu,
menatap nyala lilin yang bergetar tertiup angin dari sela jendela. Di sudut ruangan, Pak Rahmat masih duduk di kursinya, matanya tertuju pada buku yang terbuka di pangkuannya, tetapi pikirannya melayang jauh. Keheningan di antara mereka begitu pekat, seakan ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak terucapkan, namun semakin nyata. Anissa menggigit bibirnya, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ia tahu, ia tidak seharusnya merasa seperti ini. Tidak pada Pak Rahmat, tidak pada ayah dari suaminya sendiri. Tapi, mengapa setiap kali Bayu menelepon, suaranya terasa semakin jauh, semakin asing? Mengapa setiap kali Pak Rahmat menatapnya dengan penuh perhatian, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari? Kehangatan, perlindungan, sesuatu yang membuatnya ingin tetap tinggal. "Pak," suara Anissa akhirnya memecah keheningan. Pak Rahmat menutup bukunya perlahan, menatapnya dengan mata yang syarat makna. "Ya, Nak." Anissa menatap jemarinya sendiri, memainkan sudut ujung bajunya, seakan mencari keberanian dalam setiap lipatannya. "Bapak, pernah merasa kesepian?" Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi dampaknya seperti angin kencang yang menerpa dada Pak Rahmat. Ia menarik napas dalam, menatap Anissa sejenak sebelum menjawab. Kesepian itu seperti sahabat lama yang tak pernah benar-benar pergi. Anissa mengangkat kepalanya, menatap lelaki parubaya itu dengan penuh perhatian. "Dulu, saat istriku masih hidup, rumah ini penuh dengan suara. Ada canda, ada tawa. Tapi setelah dia pergi dan Bayu semakin sibuk dengan dunianya sendiri, keheningan ini menjadi teman yang harus kupelajari untuk terima." Anissa mengerjap, merasakan sesuatu di dadanya mencengkeram lebih erat. Ia paham perasaan itu. Ia merasakannya setiap malam saat ia berbaring sendirian di kamar, tanpa tahu kapan suaminya akan pulang. Kesepian. Anissa mengulang kata itu pelan, seakan mencicipi pahitnya di lidahnya sendiri. "Saya juga merasakannya, Pak." Pak Rahmat menatapnya lebih lama kali ini. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang bergema di hati masing-masing, sebuah pengakuan diam-diam. Angin semakin kencang di luar menggoyangkan jendela. Lilin yang menyala di atas meja bergoyang-goyang, bayang-bayang mereka menari di dinding, seperti dua jiwa yang saling mencari dalam kegelapan. Pak Rahmat menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. "Anissa." "Ya, Pak." Suara Anissa nyaris berbisik. Pak Rahmat ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin berkata bahwa ia merasakan hal yang sama, bahwa setiap hari yang mereka lalui bersama, setiap percakapan kecil, setiap tatapan yang tertangkap tanpa sengaja, semuanya mulai terasa terlalu berbahaya. Tapi ia tidak boleh, tidak boleh. Ia mengalihkan pandangannya, menatap keluar jendela. "Sudah larut, sebaiknya kamu beristirahat." Anissa terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Pak." Ia bangkit berdiri, melangkah menuju kamarnya. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang di balik pintu, ia berhenti sejenak. "Pak Rahmat." Pak Rahmat menoleh. "Terima kasih." Ia tidak menjelaskan untuk apa, tapi keduanya mengerti. Saat Anissa menutup pintunya, Pak Rahmat mengembuskan napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, jika ia tidak menghentikan perasaan ini sekarang, maka semuanya akan berakhir dengan luka yang lebih dalam. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menghentikan sesuatu yang sudah tumbuh begitu dalam di hatinya? Malam terakhir, sebelum Bayu pulang, hujan turun lebih deras dari biasanya. Langit seolah menangis, sama seperti hati Anissa yang terasa begitu berat. Ia berdiri di dapur, menyeduh teh hangat, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Sejak percakapan terakhir dengan Pak Rahmat, segalanya terasa semakin rumit. Setiap tatapan, setiap kebersamaan kecil yang mereka lalui, semuanya menjadi beban yang sulit ia tanggung. Ia tidak pernah berniat untuk jatuh ke dalam perasaan ini. Tidak pernah.
Tetapi kehangatan yang Pak Rahmat berikan adalah sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Bayu. Ia merasa dilihat, didengar, dan yang terpenting, dihargai. Langkah kaki terdengar dari belakang. Anissa tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. "Belum tidur?" Suara Pak Rahmat terdengar pelan, nyaris berbisik. Anissa menggeleng, masih menatap uap teh yang mengepul. "Bapak juga belum tidur?" Pak Rahmat tersenyum kecil, duduk di kursi dekat meja makan. Kadang, beberapa hal membuat kita sulit memejamkan mata. Keheningan menyelimuti mereka. Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan kata-kata yang tidak berani diucapkan. Anissa akhirnya mengangkat wajahnya, menatap lelaki itu dengan segala emosi yang telah lama ia tahan. "Pak Rahmat, besok Bayu pulang." Pak Rahmat menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu, semuanya akan kembali seperti biasa." Lelaki itu menelan ludahnya sendiri. Seharusnya begitu. Anissa tersenyum miris. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Apapun yang ingin ia sampaikan, semuanya tidak akan mengubah kenyataan, tidak akan mengubah fakta bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Ia mendekat ke meja, duduk di seberang Pak Rahmat. Jari-jarinya menggenggam cangkir dengan erat, seolah mencari pegangan. "Pak Rahmat." Lelaki itu menunggu, tetapi Anissa hanya menarik napas dalam sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Terima kasih untuk segalanya." Ada luka dalam cara ia mengatakannya, luka yang sama yang Pak Rahmat rasakan di dadanya. Ia mengangguk, menerima ucapan itu dengan segenap perasaan yang harus ia pendam. "Kamu juga, Nak, terima kasih." Lalu, seperti ada kesepakatan tak terucap, mereka saling mengerti bahwa ini adalah akhir dari apa yang tidak boleh dimulai. Keesokan harinya, Bayu pulang dengan wajah lelah tetapi penuh semangat. Ia memeluk Anissa erat, tidak menyadari perubahan kecil di mata istrinya, sebuah kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Rahmat menyambut putranya dengan senyuman yang sudah ia latih semalaman. Ia memainkan peran sebagai ayah yang baik, seperti biasa, seolah tidak ada yang pernah terjadi, dan mungkin memang tidak ada yang pernah benar-benar terjadi. Namun, saat Anissa dan Pak Rahmat bertatapan untuk terakhir kalinya, sebelum semuanya kembali ke seharusnya, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan tetap tinggal, sesuatu yang tidak terlihat, tidak terucapkan, tetapi selamanya akan menjadi bagian dari mereka. Sebuah kisah yang hanya mereka berdua yang tahu dan akan terkubur bersama waktu.